Oke, sekarang kita akan bahas soal CSS. Lebih spesifiknya kita akan bahas soal penamaan selektor atau struktur selektor. Atau kita akan bikin struktur selektor yang bisa dibilang maintainable gitu. Karena CSS ini sendiri kan dia nggak punya panduan baku ya. Jadi kita mungkin mengikuti satu metodologi atau mungkin naming convention yang dimana itu mengatur penamaan selektornya gitu. Atau mungkin kita bikin sendiri gitu naming conventionnya supaya kita bisa lebih jelas lagi gitu aturan penamaan selektornya kayak gimana gitu. Karena memang si CSS ini kan cuma ngatur valid atau enggak aja kode CSS kita secara keseluruhan gitu, termasuk selektor. Nah, soal rapih atau enggak atau maintainable atau enggak itu subjektif lah. Kita bisa berdebat di situ. Gitu, itu kenapa ada metodologi. Oke, jadi kita akan bahas soal itu dan gue pernah nulis soal itu juga di sini. Si soal important dan juga nulis selektor yang maintainable. Lu mungkin bisa baca ini. Ini cukup detail ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang fundamental lainnya yang gak dibahas di sini, tapi ini sesuai konteks sih untuk nulis selektor yang maintainable. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi pertama tuh ngasih nama elemen ya. Nama elemen itu sebenarnya tergantung konteksnya juga itu elemen untuk apa gitu. Tapi aturan yang sering gue pakai untuk ngasih nama kelas gitu, ngasih nama kelas untuk satu elemen, kayak misalkan gue bikin sebuah visual untuk menampilkan gambar gitu, atau sorry, bukan gambar doang sih sebenarnya, kayak post gitu atau list berita gitu. Gue lagi bikin situs berita misalkan, kan ada kotak-kotak gitu, kayak ada card gitu. Kayak gini misalkan deh, kayak gini deh misalkan. Langsung buka Medium aja ya supaya ada listnya gitu. Nah, ini kan ada list berita gitu atau list artikel lah. Satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk ngasih nama ini lebih bagus itu pakai nama yang general gitu, yang umum, jangan terlalu content related. Kayak misalkan karena ini berita mungkin dikasih nama news gitu. Nama kelasnya news, kemudian ini news heading, news description dan lain sebagainya. Nah, untuk itu gue lebih sering pakai nama yang general kayak misalkan card kah atau mungkin post. Karena kalau terlalu spesifik nantinya nggak terlalu apa ya namanya. Lupa gue istilahnya. Eh Semantik. Jadi kalau misalkan kita kasih nama yang terlalu spesifik dengan kontennya kayak tadi misalkan post atau dikasih nama ini news gitu atau artikel terlalu spesifik tuh dengan isi kontennya. Ketika kita gunakan kelas yang lain untuk keperluan konten yang lain tapi visualnya sama gitu, itu nantinya nggak semantik lagi kan. Karena dia harusnya kan diisi untuk post aja. Walaupun secara coding itu bisa aja kan dilakukan. Jadi nggak dosa gitu. Tapi sebaiknya nggak begitu. Itu kenapa di Bootstrap itu pakainya istilahnya card gitu. Kemudian kayak contohnya itu kalau di Bootstrap 4 ya kalau nggak salah. Ada kayak gini nih. Komponen itu namanya media. Nah, media object. Nah, media object ini nama yang umum gitu. Atau nama yang nggak terlalu content related. Tapi secara visual ini bisa dipakai untuk apa aja kan. Kayak misalkan lu mau nampilin list komentar gitu. Lu bikin blog, kemudian di dalamnya ada list komentar orang yang posting komentar di situ. Nah, lu bisa pakai kelas yang ini kan, media gitu. Jadi nggak terlalu spesifik ke kontennya. Kan bisa aja lu kasih nama komen gitu, komen item kah atau terus kemudian komen di sini komen name atau komen username. Di sini ada komen body atau komen kontennya gitu. Tapi di sini pakai media supaya bisa digunakan untuk keperluan lain lagi gitu. Jadi misalkan lu mau nampilin review gitu, lu punya halaman review juga misalkan soal produk dan visualnya sama mirip-mirip kayak gini. Kan nantinya kalau misalkan itu digunakan dalam konteks lain, sedangkan namanya itu benar-benar content related gitu, yang spesifik untuk konten tertentu, misalkan komen tadi itu nanti nggak relevan lagi kan nama kelasnya komen tapi digunakan untuk review. Itu kenapa jadi dikasih namanya yang umum kayak gini, media gitu. Dan ini juga pernah gue baca sih artikelnya gitu. Tapi udah lama sih 2000 berapa tuh 2010-an gitu. Jadi walaupun memang terlihat sederhana gitu ngasih nama kelas pakai media atau apa
sebenarnya ini kan berdasarkan pengalaman juga yang dimana awalnya mungkin orang masih pakai tadi tuh konten spesifik ke konten yang ngasih nama kelas tersebut gitu. Kemudian juga menemukan di mana masalahnya adalah ketika digunakan untuk konteks lain dia jadi nggak relevan lagi, makanya dikasih nama yang lebih umum. Gitu sih sebenarnya. Itu yang paling simple aturannya, yang sering gua pakai ya, paling nggak. Tuh. Sama yang lain juga kayak card gitu, dikasih card kan kalau misalkan nih bayangin kalau Bootstrap pakai atau bikin komponen untuk nampilin berita, misalkan dia bikin komponen news gitu. Nanti ada lagi yang lain dong, kayak news, kemudian juga mungkin news video yang bentuknya video, atau mungkin nanti ada lagi produk yang dimana sebenarnya visualnya sama, ada gambar di atas, kemudian di bawahnya ada heading, ada juga description gitu kan. Secara visual sama dia sebenarnya, cuman namanya terlalu spesifik. Jadi dibikin card aja. Ketika dibikin kelas nama kelasnya umum, lu bisa pakai buat apa aja gitu. Jadi masih tetap relevan karena kan namanya umum. Gitu. Jadi memang lebih baik pakai nama yang umum, bisa digunakan untuk keperluan konten yang lain yang dimana visualnya mungkin sama gitu. Kalau misalkan pakai nama kelas yang terlalu spesifik ke kontennya, nanti akhirnya lu perlu mengcopy kode untuk rule yang lain atau untuk konten yang lain, cuman diganti nama kelasnya aja, padahal visualnya sama, kodenya sama gitu. Itu kan jadi duplikasi tuh. Nah, itu kenapa dibikin umum ya. Kemudian untuk soal penulisan ininya ya, kayak penulisan kelasnya gitu. Misalkan deh lu udah menentukan bikin card, namanya card gitu. Bikin menampilkan produk gitu, tapi pakai card produk satu. Kemudian di sini pakai P aja ya. Ini contoh yang simpel dulu deh. Description. Lu jangan fokus ke visualnya karena ini bukan pelajaran UI design soalnya. Card description. Nah, di sini lu bisa ikutin metodologi tertentu. Misalkan pakai BEM nih. Kalau pakai BEM itu penulisannya kayak gini. Walaupun misalkan lu nggak ini ya, nggak mengikuti BEM secara keseluruhan gitu, karena kalau ngikutin BEM secara keseluruhan sebagai metodologi banyak lagi aturannya. Lu nggak boleh pakai CSS reset, lu nggak boleh pakai bla bla bla, dan satu elemen nggak boleh bergantung ke elemen yang lain ya, kayak gitulah. Tapi misalkan lu pengen ikutin naming conventionnya doang gitu, karena memang bagus lah menurut lu. Nah kayak gini, jadi pertama atur dulu nama base classnya atau ya namespace lah atau apalah istilahnya gitu. Jadi kayak misalkan card. Nah ini kan elemen di dalam card ya, atau yang bukan bergantung ya, yang dimana dia masih berhubungan dengan card gitu. Nah dipisahnya pakai double underscore kayak gini kan. Nah jadi lu bisa bikin kayak gini card, nanti di sini, kemudian juga di sini bikin title, kemudian juga di sini card description kayak gitu. Atau kalau misalkan lu pakai SAS kayak gini, nanti bisa dibikin kayak gini. Gue agak lupa sebenarnya pakai SAS. Mirip kayak ini lah. Gue pernah ngasih contoh sih di sini. Ada nggak di sini? Oh nggak ada ding. Tapi ya kayak gini lah. Mirip-mirip kayak gini. Gue udah agak lupa juga pakai SAS gimana atau SCSS. Jadi ini kayak shortcut aja. Dibikin bukan shortcut ya namanya. Yang B enak gitu. Jadi dia supaya nggak kayak tadi, sebenarnya sama aja sih. Cuman itu sintaksnya lebih pendek gitu ketimbang lu declare sesuatu gini kan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau lu pakai metodologi BEM. Kemudian juga kalau misalkan lu pengen kayak mirip Bootstrap gitu kan, penamaannya kayak gini ya. Pakai hyphen aja, dia nggak perlu pakai double underscore gitu. Oke, boleh gini juga gitu. Gini juga nggak masalah. Kemudian untuk penulisan kode CSS-nya atau struktur selektornya, nah itu yang penting juga, karena kalau kita nulis strukturnya nggak terlalu rapih gitu, dalam tanda kutip ya, itu nanti membawa kita ke penggunaan important. Nah, yang lebih simple, sebenarnya aturan yang lebih simple yang gue gunakan agar si kode CSS-nya itu maintainable, gue bikin flatten gitu, atau diratain aja, didatarin si selektornya. Jadi gue nggak bikin spesifik, karena kan di sini udah dibikin semacam base class-nya atau namespace-nya gitu.
si komponen tersebut, card misalkan. Jadi ketika misalkan gua mau ngasih style untuk card title misalkan, jadi nggak perlu lagi kayak gini, card title gitu. Hanya untuk ngasih style si card title ini. Contoh gua mau kasih warna merah ya. Nah ini bisa sebenarnya, cuman nggak perlu lagi sebenarnya. Jadi tinggal gini aja. Jadi didatarin gitu. Nah kalau kayak gini ini lebih di apa ya? Lebih gampang di maintenance. Suatu saat lu pengen override gitu. Simple aja kan, tulis aja lagi card title di sini. Misalkan jadi apa? Jadi green, gitu kan? Tuh, jadi berubah tuh. Masalahnya kalau lu kayak gini, ya kan, card title. Di sini kodenya masih sedikit nih. Kalau dalam kasus nyata kan kodenya pasti banyak tuh. Dan lu mungkin maintenance kode itu atau project itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mungkin lu bisa balik lagi setelah berbulan-bulan gitu kan. Yang dimana supaya gampang di track, enak juga kalau nulisnya kayak gini. Jadi, sorry, kayak gini. Nah kalau begini, masalahnya ketika lu coba override nih, ini kan dia nggak berubah ya. Kalau kayak gini, dia berubah tuh. Karena dia bobotnya sama. Nah kalau dibikin gini, dia bobotnya nggak sama lagi. Karena yang ini lebih spesifik. Sedangkan yang ini enggak gitu. Nah karena dia nggak bekerja, intuisi lu sebagai orang yang bekerja di CSS gitu, atau yang nulis kode di CSS, dan mungkin lu nggak terlalu paham soal specificity, shortcutnya adalah pakai important. Nah di sini masalah terjadi kan. Pakai importer memang bekerja gitu. Cuman nantinya ketika lu mau ubah lagi, atau mungkin dalam kasus apa lu pengen bikin semacam modifier gitu. Terus lu pengen ubah lagi di sini kayak misalkan card primary gitu, dimana card itu dia punya aksen warna biru lah, pakai border segala macam. Lalu di sini lu pengen kasih warna yang lain, misalkan purple di sini. Nah, dia nggak berubah. Kenapa? Karena di sini important gitu. Walaupun lu spesifik di sini, tapi tetap kalah kalau pakai important gitu. Nah, karena dia nggak kerja lagi atau dia nggak berjalan lagi, maka lu pakai important lagi supaya dia berubah. Kayak gitu sebenarnya. Masalahnya akan selalu bertambah gitu. Ini nggak berubah karena gua nggak kasih di sini ya. Ini gua ubah misalkan. Harusnya jadi kan jadi purple dia. Gitu. Jadi lu pakai important lagi kan akhirnya. Nah, yang lebih buruk lagi lu ngasih stylenya di sini gitu. Inline style aja dia udah terlalu spesifik, terus ditambah important. Nah, itu eh, lebih gila lagi gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau dibikin flatten gitu atau dibikin gini lebih simple. Jadi lu nggak perlu important. Jadi lebih enak. Nah, jadi dia langsung berubah gitu ketika lu override. Karena kalau dibikin spesifik gitu kan, kayak misalkan tadi card title terus lu coba ubah jadi green, oh nggak jalan nih, tetap merah sih. Terus lu inspect kan, hal yang lu lihat pertama kali kan ini title kan, ini card title tuh, kelasnya dia card title. Terus lu coba ubah di sini, tulis sesuai dengan kelas yang lu inspect tadi, dia tetap gak berubah kan. Jadi balik lagi tuh, pakai important gitu sebenarnya. Nah, walaupun important itu ada, bukan berarti kita harus pakai terus ya. Ada beberapa kasus mungkin masih dimaklumi pakai important atau bahkan harus gitu. Kayak misalkan kasus yang umum itu lu bikin helper class, kayak misalkan lu pengen bikin text center, kemudian kasih text line center, terus di sini pakai important. Nah, ini perlu pakai important karena dia kan apa ya, tugasnya sebagai penolong gitu. Dimana ekspektasi lu sebagai pengembang ketika lu pakai kelas ini itu pengen menengahkan teksnya. Kalau misalkan si teksnya nggak ke tengah dengan bantuan si helper ini, ya kan berarti dia nggak helping dong, nggak membantu gitu. Itu kenapa harus pakai important untuk kasus kayak gini contohnya, gitu. Itu sih. Mungkin kasus-kasus lainnya ketika lu ada dalam kondisi menggunakan CMS yang dimana mungkin terbatas gitu untuk mengedit sumber kode CSS-nya, dan ya udah berantakan dari awal, ya mungkin itu salah satu atau satu-satu jalan untuk pakai important gitu. Jadi ya itu bisa dimaklumi juga kayak gitu. Jadi simpelnya gitu sih, dibikin flatten. Nah, Bootstrap juga gitu dia. Jadi kayak contohnya navlink gitu. Walaupun secara struktur nav itu dia adanya di dalam elemen lain, kayak contohnya tuh navlink dia dalam nav item kan. Lalu nav item itu di dalam kelas nav juga.
Tapi secara struktur di kode CSS-nya atau secara struktur selektor, dia dibikin flatten, nggak dibikin .nav, kemudian pakai descendant gitu. Pakai spasi, lalu nav item, lalu navlink gitu. Jadi nggak terlalu kayak gitu. Kan harusnya, mungkin lu bisa aja nulisnya gini, .navlink gitu kan. Tapi Bootstrap nggak kayak gini. Jadi dia bikin kayak gini. Nah itu salah satunya juga supaya gampang di override kan. Soalnya kalau misalkan kayak gini, ketika lu coba override dengan kelas gini doang, tetap akan kalah yang ini. Gitu. Ini lebih spesifik, yang ini nggak spesifik kan. Jadi akan kalah dan itu akan membawa lu pakai important. Itu kenapa di sini dibikin flat, itu kan dibikin data. Karena di sini juga kan udah pakai semacam base class ya atau ya namespace lah, gue sering bilangnya namespace gitu. Nama si komponennya. Jadi untuk pemisah. Karena kalau nggak pakai si apa tadi namespace-nya itu ya kan jadi terlalu umum kan. Masa gini? Gitu. Terus di atasnya nav. Kan nggak gitu. Supaya menghindari konflik juga untuk elemen-elemen yang lain gitu. Yang mungkin aja dia punya elemen yang sama kayak link ini namanya. Kayak gitu. Nah, untuk override atau untuk modifier ya. Kayak misalkan navlink, navlink ini mungkin lu dia bisa juga di elemen yang lain, parentnya. Atau mungkin ada komponen yang lain yang butuh navlink juga. Ketika si navlink ini ditaruh di elemen tersebut, di elemen lain selain nav ini, dia behaviornya berbeda. Nah, untuk itu lu bisa kasih modifiernya di awal gitu. Karena itu kan satu-satunya. Kayak misalkan si navlink ini dipakai juga di navtabs. Tuh kan. Ini navlink. Berarti si navlink ini dikasih modifier ketika dia ada di dalam elemen navtabs ini. Gitu. Jadi kayak gini dia. Contohnya. Nah, ini modifier. Nah, kalau gini boleh kan lu pengen memodifikasi style ini kan atau elemen ini kan ketika dia ada di dalam navtabs. Kayak gitu. Itu contohnya aja sih sebenarnya. Nah, untuk kasus konkretnya ya itu tergantung dengan kasus lu juga sih, apa yang lagi lu kerjain gitu. Tapi yang paling mendasar gitu atau aturan yang benar-benar gua pegang gitu kalau nulis kode CSS dari awal. Kalau pakai Sass misalkan atau nggak pakai framework apapun kayak di kode-kode apa ya warisan gitu kan yang dimana awalnya udah pakai CSS dari awal atau mungkin framework semacam Bootstrap. Jadi hal-hal kayak gitu yang gue terapin dibikin flat gitu. Nah selain itu juga kalau dibikin flat kayak gini dia nggak bergantung kan, nggak bergantung struktur si HTML-nya. Jadi walaupun mungkin si card title ini lu taruh di luar, dia tetap jalan gitu. Stylenya itu tetap diterapkan kalau lu bikinnya kayak gini. Gue hapus dulu ya. Ini tetap diterapkan gitu. Itu kan tetap berubah. Colornya tetap red kan. Sorry. Nah, tetap red dia, tetap merah gitu. Misalnya kalau dibikin kayak gini, artinya si card title ini dia bergantung pada elemen card gitu. Jadi dia nggak boleh ditaruh di luar, harus di dalam sini gitu. Atau mungkin lu pengen gunain ini di elemen yang lain gitu, dibikin composition gitu kan mungkin aja. Jadi itu salah satu kegunaan juga kalau dibikin flat kayak gini. Nah itu juga di BEM dijelasin bahwa memang kalau lu bikin struktur itu dibikin flat gitu. Jadi si elemennya nggak bergantung dengan elemen lain. Karena kan memang BEM itu kan menyelesaikan masalah soal modularity ya. Jadi harus modular gitu. Itu kenapa lu juga nggak boleh pakai global reset gitu. Kalau memang lu benar-benar secara menyeluruh mengikuti aturan-aturan yang ada di metodologi BEM tersebut. Kayak gitu. Itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk soal specificity tadi atau bobot tadi, lu bisa ngitung sebenarnya. Walaupun mungkin lu nggak begitu paham soal specificity ya secara fundamental gitu. Tapi lu bisa ngecek mana bobot si apa ya, bobot selektor itu yang paling berat. Kayak misalkan kayak gini. Lu kan di sini kan awalnya merah ya. Ketika lu coba override kayak gini, dia nggak jadi hijau. Kenapa? Karena tadi gue jelasin kan di sini lebih spesifik, yang ini nggak terlalu spesifik. Nah, si browser itu melihatnya dari bobot. Ini tuh ada bobotnya. Jadi contohnya kayak gini. Mana ya tadi?
Gue tulis di sini juga nih, jadi bolak-balik kan. Nah, yang pertama itu ada ID, yang kedua itu ada si kelas, yang ketiga itu ada type selector ya, atau nama elemennya gitu. Nah, yang kita gunakan kan yang kelas tuh. Dia itu di urutan kedua. Yang paling berat itu bobotnya ID gitu. Nah, selector itu yang di bawahnya ID lah gitu. Nah, jadi ketika lu pakai ini, kan di sini kelas itu bobotnya 010 ya. Tinggal ditambahin aja. Ada dua kan kelasnya, 1, 2. Nah, jadi tinggal ditambahin aja 010 tambah 010 lagi ya. Jadi 020 gitu. Yang ini 010. Biar ada gambaran gini. 0, 2, 0. Ini bobot nih. Biar enak ngitungnya gitu. Nah, ini 0, 1, 0. Jadi yang ditambah itu bagian tengahnya. Kalau lu pakai ID yang ditambah itu bagian depannya nih. Misalkan lu pakai ID ya. Jadinya nggak gini. Atau gini deh contohnya. Card title. Nah, kalau pakai ID jadinya berarti 1, 0, 0 gitu. Jadi ketika misalkan di sini ada kelas lagi, misalkan card title bla bla gitu ya. Ya berarti kan jadi 110 gitu karena ada kelas. Tinggal tambahin aja. Nah, untuk hitungnya mungkin karena apa ya, ada masalah apa gitu loh, kesusahan ngitung, bisa pakai ini specificity calculator gitu. Contohnya lu bisa ngitung ini card, kemudian card title gitu, taruh di sini tuh kan, jadinya kayak gini. Atau yang tadi di bla bla gitu kan, tuh jadi 110 tuh sesuai dengan yang tulis di sini 110 kayak gitu. 110. Kemudian kalau yang tadi itu 020. 020 kan lebih berat kan dibanding 010. Itu kenapa ini yang dipilih walaupun lu tulis di sini ya. Gitu. Jadi itu specificity, dan itu juga soal cascading gitu. Cascading itu algoritma sebenarnya yang dimiliki oleh browser ketika dia harus menentukan mana style yang harus diterapkan ketika ada beberapa rule yang dimana dia memberikan gaya ke satu elemen yang sama. Contohnya ini, dia kan ada dua rule nih di sini. Dia tuh menerapkan ke satu elemen yang sama, yaitu ini. Nah, dia kan bingung nih mana yang harus diterapkan nih. Nah, dia ngitungnya berdasarkan specificity, kemudian juga ada yang lain. Kayak ada source order. Nah, source order itu digunakan ketika bobotnya sama. Ini kan bobotnya beda ya. Karena bobotnya beda, yaitu specificity itu. Nah, kalau bobotnya sama, dia lihat dari di mana si kode itu diletakkan. Yang paling terakhir dia yang akan dipilih. Contohnya kayak gini. Ini source order nih. Karena kan bobotnya sama. Jadi 010 nih. Ya kan? 010 nih. Karena bobotnya sama, dia pilih yang terakhir dideklarasikan. Gitu, itu source order. Gitu ya. Nah, lu bisa belajar soal cascading. Mana ya? Cascading, stylistic cascading in CSS deh. Di sini nih, building blocks. Di sini harusnya ada nih. Kemudian ada di bagian sini. Tuh. Specificity, kemudian ada inheritance juga. Nah, ini kan source order, ada specificity, ada importance. Jadi pertama kan pasti source order gitu. Karena mungkin lu pakai selector yang sama gitu. Jadi yang dilihat urutannya dulu. Nah, kemudian ketika si selectornya berbeda, dia kan udah berhubungan dengan bobot tuh. Jadi dilihat tuh specificity-nya. Simpelnya mana yang lebih spesifik gitu. Ketika si elemen itu lebih spesifik, ya itu jadi bobotnya lebih berat biasanya. Gitu. Nah, itu bergantung juga dengan jenis selector yang lu pakai, entah itu ID selector, class selector, atau mungkin type selector kayak nama elemen. Nah, nama elemen yang paling rendah kan dia urutannya tuh. Cuman kan kita nggak mungkin pakai nama elemen untuk selector. Masa kita pakai div gitu, kayak gini, div. Kan divnya banyak gitu. Itu kenapa kita pakai opsi yang kedua, yaitu class selector. Karena kalau pakai ID kan dia unik, kemudian dia terlalu berat gitu. Terlalu berat tuh dalam artian bobotnya berat, jadi kemungkinan akan sulit untuk di override. Dan juga ya dia unik gitu. Jadi
bukan opsi yang bagus lah untuk bikin elemen yang banyak gitu. Itu kan ada tuh. Nah, ini importance. Jadi ketika kita pakai importance, ya itu jadi rusak nih. Lu mau taruh dimanapun, ya si importance yang akan menang gitu. Di sini ada gambarnya. Gua dapet dari specificity. Di sini nih. Di sini ada gambarnya gitu. Di sini ada universal selector. Di sini ada misalkan lu pakai div, kemudian lu pakai selector kombinator. Kemudian di sini misalkan elemennya banyak gitu, selektornya di mana terdiri dari beberapa elemen. Nah, di sini ada bobotnya tuh di bawah. Kemudian juga di sini ada kelas selektor. Nah, bobotnya segini, 010. Kemudian di sini ada digabung gitu kan. Type sama kelas selektor. Kemudian di paling bawah di sini ada ID. Kemudian di sini juga ID gitu. Kemudian di sini juga ada inline style. Inline style juga itu dia lebih spesifik lagi. Karena ketika lu nulis kode CSS yang secara terpisah, kemudian juga lu coba override pakai inline style, dia pasti bakal berubah gitu. Karena memang dia bener-bener spesifik. Di sini juga bobotnya kan 1000 ya. Nah, ini yang paling bener-bener menghancurkan specificity gitu. Jadi dia bakal menang gitu. Lu mau taruh di atas si ordernya atau lu mau tulis di mana gitu tetap menang. Nah, yang paling parah lu pakai inline style terus pakai important juga. Itu udah kombinasi yang paling luar biasa gitu. Itu sebenarnya paling simple ya penjelasannya gitu. Karena mungkin nanti kita bisa bahas lagi soal yang terkait lainnya kayak cascading, kemudian inheritance, kemudian juga mungkin box model. Tapi itu berhubungan dengan cara kita melihat CSS sebenarnya kalau soal box model. Nah, untuk penulisan selektor gitu, nah itu bisa kita pelajari soal cascading, soal specificity dan juga inheritance. Jadi kita bisa mengerti gitu kenapa satu role itu bisa diterapkan ke satu elemen sedangkan yang lain mungkin enggak gitu. Atau mungkin kayak property color, kita deklarasikan property color di body kayak misalkan warna merah, kenapa elemen lain di dalamnya itu ikut merah juga, kenapa enggak satu elemen aja gitu. Nah, itu soal inheritance gitu. Nanti kita bisa bahas itu juga lebih spesifik, tapi karena ini soal penulisan selektor gitu, jadi mungkin kita bahasnya di konteks itu aja dulu, yang dimana ya itu akan membawa kita ke pelajaran-pelajaran yang tadi gue sebutin gitu ya. Semoga clear ya soal selektor ini. Oke, thank you.